Halo semua, kembali lagi bersama kita dari 4Pips. Udah lama nih kita nggak bikin video, sekarang bikin video lagi. Kalau kita di sini berempat, berarti arti kita mau ngisi segmen Pips Talks. Di sini ada gua, sebelah gua ada si Jordan dan siapa si Tobi. Satu lagi nih misterius siapa nih? Misterius. Dan nggak lu siapa? Tiba-tiba ada siapa? Tiba-tiba ada siapa? Ini nggak jelas nih ntar channel nih, ini siapa gitu. Gua Karol. Sebelumnya gue bilang halo Pips. Asik. Ya, gua Karol. Panggilan gue biasanya Pole. Apa tuh Pole? Polisi bule. Polisi bule. Ada kan bule buat kan? Anjing. Bapak gue sih yang bule, gue mah tambun banget. Ya, mungkin di sini gue orang baru ya. Maaf nih kalau misalkan nanti ada salah sedikit, misalkan gue ngisi segmen ada yang kurang-kurang. Minta maaf, gue anak baru di sini. Anjing kaku banget ya. Santai. Oh iya. Maaf. Terus di sini lu mau ngisi apa, Le? Gue pengen ngisi segmen tentang olahraga. Jadi nih udah anjing. Gila. Sponsor buat Adidas. Sponsor ya? Kagak. Oh kagak, gue kira sponsor. Iya. Tapi selain sport nanti ada lah ya. Ya, mungkin Apa ada aja lagi gitu. yang lain. Kita nggak ngasih tahu nih kita kenapa baru muncul lagi. Kenapa? Ya ada beberapa kesibukan dari setiap anggota lah, jadi itu yang menyebabkan kita jadi nggak upload dari Instagram pun nggak aktif. Nah sekarang kita mulai aktif lagi nih. Mulai lagi. Tapi nggak aktif lagi nggak? Nggak selalu. Mudah-mudahan sih enggak. Enggak. Seterusnya kita aktif terus. Makanya lu jangan sibuk. Iya ada. Anjing gue takut merusak frame anjing. Kenapa emang? Nggak tahu kayak gue boring aja bocah kayak. Santai lah, santai. Relay. Nah kita Pips Talk ini mau bahas apa nih? Nah kita bakal ngebahas soal RCTI sama Anjay. Kenapa gue nggak terlalu jelas ngasih judulnya, gara-gara memang gue nggak tahu kasusnya RCTI kayak gimana, kasusnya Anjay itu kayak gimana. Yang tahu nih Bapak Tobi. Gua enggak semua gua tahu. Cuman sedikit. Ya sebenarnya apa sih Bro? Kenapa sih RCTI kemarin itu ada masalah apa? Terus Anjay itu apa sih? Kalau RCTI ya setahu gue yang gue baca-baca di media sosial, yaitu dia buat ke MK katanya ngelarang kita nih kayak content creator buat live streaming. Nanti sih kayak gitu ya, tapi setelah gue kulik-kulik lagi ternyata bukan itu tujuannya. Jadi RCTI itu menggugat ke platform Sosial media. iya, sosial media Kayak apa? YouTube, kayak Instagram, ke Facebook gitu. Kadang kan di TV kita perbandingin sama TV ya. Kalau di TV kan kayak lu ngomong kasar aja kena teguran dari KPI gitu. Kalau dari media sosial kan nggak ada tuh. Kayak di YouTube kita ngomong bebas kata segala macam, ngomong anjing kayak gitu kan. Anjay. Ada, iya kayak nggak ada itunya kan, maksudnya nggak ada yang larang. Nah, ya RCTI itu maksudnya menggugat itu biar sosial media itu lebih Positif. lebih tersaring gitu kata-katanya. Maksudnya RCTI pengen sortir juga kali, maksudnya dia kan kalau bagian TV juga kalau live ngesaring tuh kata-kata yang nggak pantas kan. bener. Nah maksudnya mungkin RCTI maksudnya boleh live streaming, cuman sortir kata-katanya itu kalau misalkan Sebenarnya live streaming itu sebenarnya boleh asal dari platform itu ada izin ke Izin ini. gimana, Cuk? Izinnya bukan ke ini sih, bukan ke apa namanya? Izin penyiaran. Iya, izin, pokoknya bukan kita yang Anjing izin. kita mau enggak. mau live, gue izin dulu Platformnya kemana? perlu izin penyiaran dulu ke KPI ya. Ada rulesnya gitu. Nah, mungkin dari Bapak MK. Karol mungkin lebih dari Tobi juga agak goblok penjelasan ya. Iya, gue takut tuh kayak gitu. Boleh coba gimana? Ya, maksudnya kayak misalkan izin rules buat tayang penyiaran. Nah, misalkan kita ambil contoh aja nih. 4Pips lah, misalnya 4Pips nih. Ya, misalkan kita contoh dari Facebook gitu kan. Nah, misalkan di TV ngeblurin konten yang disiarin, Yang kayak tapi pantas lah ya. yang nggak pantas, tapi Iya, di iya. Facebook itu nggak diblur. Nah, maksudnya si TV ini kan sudah ada kerjasama antara KPI. Nah, si platform TV ini Belum. jadi ditegur. Sama apa sih pihak sensor itu Beda. apa sih? Lupa gua. KPAI apa KPI? Ah, ya ditegur KPI. Bukan KPI ya. KPAI ya. Iya. Emang gue ngomong KPI. KPI lu ngomong. Oh iya. KPI perlindungan anak. KPI jangan KPI. KPI apa? Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Oh salah cuy lu. Kalau KPI Enggak, pokoknya yang bagian asal. enggak ini. Ya ngomong dia anjing. Enggak. Gue pernah tuh kayak kita nonton bioskop lu misalkan setelah lulus sensor Iya. yang ngurus-ngurus sensornya itu. Nah, KPI. itu. KPI. Yakin. Udah pakai A. Yakin. Yakin. Kalau yang salah-salah Ya. Jauh maaf ya, dia. ya. Instagramnya di sini. Instagramnya ada ntar. Jadi si pihak TV-nya tuh kan kontennya sama, tapi bedanya di blur doang. Jadi yang ditegurnya si pihak ini, tapi yang di platform Facebooknya nggak ditegur. Jadi dia minta kesetaraan. Iya, gitu di situ. Iri bilangnya lah. Iya, bilangnya bisa Maksudnya dibilang iri. TV sortir untuk sensornya tuh ketat. Iya, Sedangkan kayak kalau gitu. yang sosial media ya udah nggak ada gitu. Nggak ada.
katanya tuh RCTI kayak gitu tuh pengen nggak mau bikin moral bangsa itu hancur gara-gara live streaming itu. Sedangkan Ya mungkin kalau dari TV nggak secara langsung, kalau misalnya TV itu ngeluarin kata-kata yang kotor Iya, atau enggak, maksudnya tapi ya. tapi dengan dia ngemasnya itu memang nggak kelihatan kalau misalnya itu kotor, jorok, kata-katanya terlihat positif, tapi sebenarnya kemasan mereka itu mau untuk tetap aja mau ngebodohin orang-orang gitu, kayak Dari misalnya acara-acara dah. acara-acara Benar. yang ada juga memang sih memang nggak ada kata-kata yang kotor atau negatif, apa negatif, tapi kan kemasannya sebenarnya itu tujuannya gue ngerti, karena kadang-kadang ada orang kan kalau misalnya ada siaran TV apa bikin drama, kayak ada orang anjir ini kok sutradaranya goblok banget ya, bikin bikin alur kok sederhana ini, maksudnya segoblok ini gitu. Iya, Sebenarnya sih antara sutradara yang bener goblok atau enggak memang sutradaranya tahu pasar. Emang kalau misalnya gue bikin video goblok, banyak yang nonton. Iya, jadi gimana ya, bingung juga kayak gitu. Bikin acara bagus malah ada aja masalahnya kayak gitu kan, kayak Malah sepi ya. ya kayak kita ngambil contoh kayak Net lah ya. Net kan maksudnya dibandingin sama TV-TV lain itu bagus tuh Pak, udah mulai turun. iya, apalagi sih yang CEO-nya udah nggak Iya, jadi si bisnis utamanya jadinya udah nggak ini lagi kayak gitu. Ya, maksudnya dari pihak stasiun TV kan macam-macam banyak tuh misalnya ya. Kenapa yang ngegugat cuma pihak RCTI gitu? Sebenarnya itu kayak ngewakilin sih menurut gue deh. Bang, Katanya kalau gue kan katanya. ngikutin kan Iya. beritanya. Ya kalau gue ngeliat dari stasiun kan beda-beda acara TV-nya. Maksud gue ya kalau lu pengen bilang nggak mau ngerusak moral bangsa, ya lu harus bagusin acara TV-nya sendiri. Iya benar kata Jordan, selain lu ngurusin platform orang, lu juga harus ngebetulin apa yang lu punya kayak gitu. Sorry, tapi ada positifnya soal regulasi itu. Jadi dia minta itu namanya regulasi. Jadi regulasi aturan, ibaratkan gitulah. Soal yang tadi, positifnya adalah misalkan contoh kita ambil kasusnya apa ya, yang Ferdian Paleka itu kan. Kalau misalkan regulasi itu udah jalan, misalkan setuju nih tentang regulasi penyetaraan ini, bagaimana? Nah, untuk positifnya adalah ketika misalkan ada kasus kayak Ferdian Paleka, dia kan langsung dipenjarain. Nah, langsung. Tapi kalau ini, kalau misalkan ada kasus kayak kemarin, cuman ada teguran. Jadi buat platformnya, jadi nggak langsung masuk ke Jadi pidana. konten kreator itu aman istilahnya. Jadi aman. Iya, itu Seharusnya, positifnya. iya, positif dari regulasi ini. yang diajuin sama RCTI ini gitu loh. Jadi kena teguran itu YouTube-nya bukan Iya, langsung bukan langsung. Bukan langsung Oh, gue kira konten emang kreator. langsung langsung digugat atau segala macam. Oh enggak, jadi itu regulasinya. Ya soalnya kan nggak semua orang kan ngesortir berita kan yang kayak lu Iya, gitu. Gua aja kadang maksudnya apa sih kok tiba-tiba nggak boleh live streaming apa segala macem gitu. Jadi yang cuma tahu tahunya cuma sejudul doang. Mana sih, gue nggak ngomong orang Indonesia ya, gue juga kadang-kadang kalau misalnya baca judulnya doang, males. Oh judulnya Berarti isinya. goblok nih, cek langsung gue screenshot, gue storyin. Terus TI belum goblok. Nggak, maksudnya kenapa belum gue tonton? Enggak, maksudnya kalau kayak gitu-gitu kenapa mempermasalahin sekarang sih gitu. Ngerti gak maksud gua? Iya, kenapa nggak dari dulu aja Iya, gitu kan? maksudnya dari mulai maraknya naik ke YouTube gitu misalnya live segala macam kayak Facebook segala macam, terus TV ngeliat entah gua ngeliat dari rating apa gimana, maksudnya wah kenapa yang nonton jadi dikit ya, kenapa yang nonton live streaming banyak. Ya udah mempermasalahin itu, harusnya lu ngomong lah, oh sortirnya nggak sesuai nih, gue sortirnya pihak sensornya udah bagus, tapi kalau platform kan kurang gitu kan, kenapa nggak dari dulu aja gitu. Ya, karena gitu. apa ya? Karena Apa YouTube. sebenarnya ini mereka bukan anak dan bangsa, apa emang buat traffic dia? Contoh nih Indonesia Idol. Indonesia Idol kan live tuh, live. Nah, live-nya ini kan maksudnya bisa kita putar ulang ke YouTube kan, bisa maksudnya diputar ulang. Jadi sebenarnya bukan iri sih kan menurut gue dah. Apa ya? Lebih Kalau gue boleh jawab gak? coba deh dari pendapat. Kalian ada pendapat yang Iya. lebih mantep. Iya. Ya, dari gue sih itu bukan Lebih iri. lebih agak lebih agak nggak goblok ya. Mungkin gara-gara dia ini karena udah lama mungkin ya, banyak konten-konten yang mungkin konten ini jadi impact gitu buat ke anak kecil. Misalkan kalau misalkan regulasi itu nggak dijalanin, kayak misalkan anak kecil jadi pada lebih barbar ngomongnya. Terus kan sekarang kan banyak yang di Facebook kayak live bunuh diri Oh, atau iya. apa. Iya. Takutnya impactnya tuh ke masyarakat yang nonton gitu loh, mungkin baru-baru ini. Sebenarnya kalau kayak gitu ya balik lagi ke parentingnya cu.
kalau misalnya lu punya, misalkan lu punya adik, misalkan adik lu nonton kayak gitu, lu sebagai abang ya lu larang dia nonton kayak gitu, supaya bisa di apa namanya ya, bisa dikontrol lah, bisa diawasin juga. Menurut gua kayak gitu ya, kalau buat misalnya merusak moral bangsa, jarang juga aja bocah kecil nonton live streaming, jarang banget kalau kata gua. Ya jadi kalau misalnya positifnya yang gue ambil dari kalau misalnya regulasi yang udah RCTI lakuin ya, kan tadi ada kata Poli sendiri kan, jadi apapun yang dilakuin, misalnya kalau ada kasus kayak Ferdian Paleka gitu, apa namanya, bukan ke kreatornya yang bakal kena pidana, tapi YouTube-nya, platformnya itu bagus menurut gua. Karena kenapa? Karena kan kita kan ibaratnya kita sebagai content creator itu sebagai pekerja yang di YouTube. Karena kenapa gua bilang kerja? Karena setiap iklan yang didapetin dari kreator, lebih dari 50% lebihnya itu bakal YouTube dapat. Dan kita cuma berapa persennya sebenarnya. Jadi kita kerja di YouTube, tapi YouTube nggak punya tanggung jawab apa yang bakal terjadi sama kita. Tapi kan gue jadi aneh aja gitu. Tapi kan RCTI ngimpaknya kan ke YouTube nih. Tetapnya kan konten kreator juga cuy. Kalau misalnya dilarang nih live stream, kalau misalkan ya, konten kreatornya kena live streamingnya juga. dilarang atau sebenarnya pun dilarang kan? Enggak. Mesti harus izin doang kan sebenarnya. Izinnya gimana nih? Masih abu-abu, berarti masih abu-abu dong. Enggak, yang dimaksud tuh apa namanya, penayangannya sesuai apa namanya, sesuai standar gak untuk ditonton gitu loh. Berarti sebelum dia isinya- live harus ada yang ngawasin. Enggak, setelah konten itu jadi gitu loh. Maksudnya ibaratnya kayak lu siaran dulu, misalnya dinilai, misalnya lu siaran, oh ternyata ada yang salah karena lu ngomong kata-kata yang kasar. Nah itu dinilai, jadi ditegur, nah gitu. Jadi siaran dulu. Kan gitu. jatuhnya lagi live. Iya, Iya, jadi Apa dia lagi live ada melakukan kesalahan di cut, apa langsung ya mungkin bisa kayak berhentiin? gitu. Tapi gue nggak tahu. tapi kalau live-nya nggak gue simpen, misal gue nge-live, maksud lu kan dikoreksinya kalau udah jadi kan? Iya. Kadang-kadang orang habis live terus di-upload biasanya ya. Nah kalau gue nge-live yang nggak gue upload, Maksudnya dia nih ngarahnya ke Iya, live streamingnya loh. Iya sih. Kenapa nggak langsung pihak konten kreator di YouTube-nya, misalkan orang video udah jadi gitu. Banyak nih videonya yang kalau disortir mah pasti banyak kan bahasa-bahasa kasar apa segala macem. Yang diserang tuh live streamingnya. Enggak, sama Ya. kontennya juga sebenarnya. Kontennya juga? Kontennya juga. Jadi yang diupload, misalnya beda platform nih yang diupload. TV ngupload tapi di blur, dibandingin di Facebook diupload tapi nggak di blur. Jadi sama, kontennya sama tapi nggak di blur gitu. Cuman bedanya di blur aja. Ya ribet ya. Iya, makanya Menurut gue ya kalau dia nyerang konten kreator mah itu nggak bakal setuju. Pasti banyak yang inilah. Turun tangan. Iya, tapi kalau dia RCTI ngasih penjelasan ke platformnya buat itu platformnya, gue nggak tahu. Pasti dari pihak YouTube juga pun nggak bakalan setuju cuy. Ya. Kalau mempermasalahkan, Kita kalau tunggu misalkan aja. ya Iya. ilmu yang gede juga, Facebook ya kan, iya. Instagram, Ya, belum- punyanya Facebook juga. Iya, terus yang Iya bener. Combo. emang tapi kan emang RCTI kan juga ada channelnya juga. Maksudnya apa ya, direkturnya lah. Ya, channel di YouTube kan dia juga aktif, nayangin yang idol segala macem. Dia kan ngupload ulang lagi. Jadi kalau misalkan dibilang untuk nyerang konten kreator itu enggak, karena dia juga konten kreator di YouTube itu sendiri. Kalau pandangan gue sebagai awam aja sih iri kalau kata gue. Iya. Mungkin ratingnya di sosial media lebih tinggi cuy. Daripada Pasarnya di TV-nya sendiri. daripada TV. Mungkin ya kalau TV kalangan umur yang udah berlanjut gitu, yang masih yang Nonton sinetron ya. Iya. Karena ibu-ibu nontonnya di YouTube kan, YouTube Iya. sekarang. Facebook kayak gitu kan. karena balik lagi ya, karena ya bukan balik lagi sih, apa namanya? Karena zaman juga kan sekarang Iya, zaman. kuota udah banyak yang 100 GB itu udah murah. Jadi yang dulunya YouTube itu yang menengah ke atas nonton YouTube, menengah ke bawah nonton TV, sekarang menengah ke bawah pun udah YouTube sekarang udah Jangan bisa. kan kuota, wifi udah. Wifi Udah selesai, semua orang punya. 200.000 udah sebulan. Iya. Gitu kan. Bebas nonton apa aja. Iya, jadi yang menengah ke bawah itu jadi, dan gue nggak bilang selera mereka jelek ya. Dia punya selera sendiri, yang mana itu bakal merubah algoritma YouTube ya, jadi begitu. Jadinya ya apa yang lu tonton ya itu yang banyak orang nonton kayak gitu. Ya jadi intinya mah karena ini belum terjadi. Kita nih, juga nggak ngerti belum, kan. iya. Satu kita juga nggak paham. Iya, kita bukan nggak paham sih. Bukan nggak Kita paham, cuma tahu apa yang ada. Kita cuma ngomong apa yang udah tertulis doang. Iya. Gitu doang, sama Sama yang kita opini lihat, apa yang kita lihat di beritanya gitu. sama kan. opini-opini kita aja gitu. Jangan mikirnya balik lagi kayak wah mas so tahu nih gitu, enggak. Dan kita tuh tahu ini. Mas masih so tahu semua sih orang ngomongnya. Kita Sotoy, semua tahu. sotoy. bebas sih Bebas. orang. Berarti kan jatuhnya itu ribet gak sih kalau ada kayak gitu-gitu? Ya. Kita mau live aja harus ada izinnya, harus ada yang dikontrol. Ada plus harus minusnya sih tetap aja. Pasti Iya, ada. ada plus minusnya. Jadi nggak ada kebebasan lagi dalam sosial media cuy. Ya itu negatifnya. Ah. Tapi positifnya ya kita jadi punya payung. Kita punya Payung jadi kayak punya pelindungan, iya. tape apa sih
TB-an gitu ibaratnya ya. Jadi kalau misalnya apapun terjadi sama kita, itu tanggung jawab platformnya bukan kitanya. Iya. Nggak langsung ke kitanya. Iya. Cuman juga jadi nggak bebas sih kalau kata gue. Jadi sama Iya, dibalik itu lagi ke negatifnya. TV. Negatifnya gitu berarti. Masa kita tiba-tiba lagi asik emang tongkrongan kita ngomongnya kayak gitu, Iya. ada tiba-tiba di-cut atau lagi tiba-tiba itu videonya kehapus. Iya, bener. Totonya ada kebijakan baru. Instastory nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh ngelakuin hal jelek, Anjir. nggak boleh dihapus tiba-tiba dari Instagram. Kan nggak seru, jadi ngapain? Ya udah gue ngapain lah. RCTI udah nggak oke lagi. Oh mau dong. RCTI udah nggak oke lagi. Kan tadi kan gue bilang ada 2 pembahasan ya, RCTI sama Anjay nih. Nah, lagi baik lagi nih. Lagi rame kan Anjay, gue nggak tahu, sumpah gue nggak tahu Anjay kan apaan sih Anjay. Nah, balik lagi ada bos-bos yang sering Bukan story gua. yang selalu update soal perihal apa yang viral di dunia per-Indonesiaan. Iya, ini lagi-lagi gue cuman baca dari media ya, baca-baca dari. Judulnya dong apa isinya juga? Ya, pokoknya intinya kata ya. Anjay itu dilarang sama Siapa? itu sendiri lah. Siapa? Enggak, gue nggak tahu. Sama Lutfi siapa ya? Enggak Hasan, tahu. Lutfi Hasan. Ngasal. Enggak, Lutfi siapa ya? Lutfi Ghazali. Enggak aja. Namanya pokoknya itulah. Gua mau nyebut Ya itu siapa? Ya lu udah nyebut kampret. Iya, Lutfi itu tau nggak? Gue nggak peduli dia namanya siapa. Dia itu dia itu siapa? Sebagai siapa? Dia siapa? Ya dia sarjana psikologi katanya. Katanya. Terus dia Iya, dia di bawah dia payung ngomong. siapa? Di bawah payung misalnya apa badan apa? Apa sih lu bahasa jangan ribet, jangan di bawah payung kan? Apa di Di bawah betul. naungan. Iya di bawah naungan siapa? Ya, emang dia- di bawah kontrol siapa? Katanya sih dia artis, cu. Iya, Dia kasih selebgram gitu. Oh, cuma kayak orang-orang yang namanya gede doang. Iya. Kau katanya artis juga, main sinetron. Tapi Katanya nggak tahu. Gue nggak tahu ya kalau dia artis nanti gue nggak tahu. Gue taunya cuma dia seorang influencer yang menyuarakan yang katanya kata Anjay Katanya eh penjara. enggak katanya gitu. negatif kayak gitu. Katanya Anjay dari kata anjing. Enggak juga anjir plesetan Nggak, kata dia ngomong. Oh dia. Dia ngomong. Ada cuplikannya gue nonton di Instagram. Tapi ini cuy yang lucu itu ya, dia kan ngelarang kata-kata Anjay ini ya. Tapi tuh dia ketahuan anjir jejak digitalnya itu dia pernah ngomong Anjay. Cepet kayak Kocak ya? Jilat ludah sendiri. Iya. Ya Anjay itu kan bahasa-bahasa anak-anak zaman sekarang kan. Slang gitu. slang Indonesia. Kalau dari lu Le, maksudnya Anjay gimana sih? Anjay. Anjay Maksudnya dari gua nih, dari kepala gua mikirnya yang nggak boleh ngomong Anjay itu orang yang ada di dalam badan apa gitu misalnya ya Badan siapa? di bawah badan pemerintah Pemerintahan. yang mengatur soal kata-kata atau syarat atau norma. Gue kira gitu. Kalau memang dia cuma influencer terus dia nggak boleh ingin kita ngomong Anjay, terus ngapa kita ribet? Tapi dia katanya udah riset, cu. Iya, Dia udah punya orang-orang dibilang kayak, maksudnya riset kalau kata ini sebenarnya nggak layak gitu. Dari apa? Dari peraturan-peraturan yang ada. Iya, pokoknya kayak gitu dia sampai ngomong sampai kenal sumber. Nah iya balik lagi kalau misalnya Jadi dia mempersiapkan kalau misalnya banget dia, gitu, Cu. dia bukan siapa-siapa di badan hukum kayak Jelas. misalnya kayak misalnya Hotman Paris kan sarjana hukum cuma dia nggak ada di badan pemerintahan nggak kayak apa gitu cuma dia ngelarang bagi dia kata-kata anjrit atau anjay itu nggak boleh apa segala macem gitu cuma kalau di hukumnya nggak ada mah udah mau ngelarang itu bodo amat gitu terus kenapa gue bingung kenapa viral kayak gitu apa ternyata goblok statement dia apa gimana terlalu goblok makanya jadi viral apa gimana sih menurut gue sih kayak gitu. Maksudnya ya dia kayak nggak biasa aja gitu loh ngangkat berita yang katanya ngelarang kata-kata Anjay tuh itu aneh banget anjir. Aneh banget sih kalau Ya, aneh kan? oh mungkin karena terlalu aneh jadi viral Iya. Ini kan udah di apa? Dan videonya kan udah banyak ditonton nih. Udah berapa oh dia bikin video Le? highlight kalau nggak salah Oh. highlight. Nah, dia bikin highlight dan ujung-ujungnya adalah buat promosi apa? Jualan kalau nggak Endorse, salah. anjir. Endorse ya. Ya, endorse. Nah, Kok gitu sih ini? Nah, itu disentil sama stand up Dia comedy. yang ngomong. Iya, dia ngepost tapi yang speak up orang stand up comedy gitu. Oh, Karena yang menilai lah berarti. Iya, yang menilai. Dan Maksudnya dia ujung-ujungnya nyari pro- exposure doang. Iya, buat jadi viralan. nah Itu kata iya gue itu sih. dia buat endorse. Tapi jadi menurut gue jualan. brilian sih. Iya. Kalau misalnya itu targetnya marketing ya. S3 Ya S3 marketing bener. Nggak jelas Kalau misalnya lu bener-bener kesel sama kata anjay dan tujuan dia sebenarnya untuk marketing dan lu ikut balik lagi lu tanyain yang goblok lu apa yang ngomong anjay. Tapi enggak dia cuma kalau sekedar masalah ngomong anjay apa tuh. Dia apa ngomong ke narasumber, cu. Iya gue Berarti kan ngerti. diseriusin banget. Gue ngerti. Awalnya. Gue tahu dia Dan dia pasti bilang mikir. riset lagi kan. Iya, Dia mikir gue tahu yang gue lakuin ini goblok. Gue tahu emang yang goblok. Ya, Orang-orang goblok sih kalau dia udah mikir gue goblok. Ya. Gue udah aduh. Karena tapi gue nggak apa-apa ngelakuin hal goblok
asal marketing gue jalan nih. Asal jualan gue laku nih. Balik aja kayak tadi story tadi. Gue tahu yang gue bikin itu Pak hancur. Gue bisa bikin lebih bagus daripada film ini. Cuma balik lagi karena pasarnya banyak. Kenapa nggak gue lakuin? Kayak sekarang YouTube, gue mau bikin video jelek aja ah. Yang penting ikutin viral. Pasarnya banyak. Gue tahu goblok tahu. Tapi kelihatan goblok sih kalau lu ngomong goblok. Maksudnya kita ngomong goblok udah berapa kali? Maksudnya kelihatan goblok banget. Dia sampai ngomong gue riset loh, gue sampai yang ngobrol di narasumber kalau emang ini nggak boleh, ada suratnya. Tapi dia pengen nunjukin, aduh goblok lah kata gue. Berarti dia sampai pengen banget viral, pengen banget. Maksudnya tahu nama dia lah gitu kan. Iya. Sampai diomongin. Marketingnya kayak Vicky Prasetyo tau gak sih? Gue tahu ya, dia ngerti yang dilakuin dia itu goblok. Dia ngerti Yang kalau bagian mana nih? Yang dia ngomong bahasa Inggris? Dia di TV selalu bertingkah goblok. Oh, itu bodoh. mah kan entertain. Ya dan dia tahu dia bakal dapat cuan atau dapat dijual di situ. Itu kan entertain. Iya, Emang artisnya dia kan begitu. Ah. Kalau misalkan yang waktu viralnya dia ngomong pas nikah ngomong bahasa Inggris yang ngaco, itu emang dia nggak dibikin. emang dia yang goblok, kita emang goblok. Maksudnya dia pengen kelihatan keren, cuma orang tuh temennya goblok. Kelihatan goblok Kelihatan dia pengen karena, keren aja. karena TV ngeliat itu kocak dan si penonton banyak, lu jadi gobloknya sekalian dah mending dah. Iya, Gitu, nah kayak kalau gitu kalau pasti. si Anjay ini, Marketingnya gitu. kalau si tuh. Anjay siapa? Kalau Lutfi ini sampai benar-benar kayak seriusin kayak kata-kata ini nggak boleh loh sebenarnya. Iya. Gua udah ngobrol ke narasumber, udah riset, tapi ujung-ujungnya cuman emang dia nyari exposure buat dia nyari endorse. Ih, enggak apa-apa sih gue. Yang kacau lagi Cuk ya. Mulai hari ini atau kemarin gitu ya. Dia mau ngangkat lagi Cuk. Katanya mau ngelarang Kan? kata-kata anjir sama anjrit. Kelihatan kan dari situ kan? Menurut lu gimana dah? Menurut lu gimana dah? Berarti emang kalau awalnya Kelihatan. Anjay itu emang maksudnya pengen diseriusin kali emang orang kan mikirnya iya apaan sih nih mau seriusin. Kalau udah yang kedua kalinya masalah itu berarti dia goblok. Berarti emang lu nyari keviralan Nah, iya, lah. berarti balik lagi. Berarti bener, berarti asumsi gue bisa bener dong. Karena wah anjay laku nih, gue soal anjay, gue bikin lagi anjrit ah. Tapi mukanya serius cuy kalau ditanya pas gitu. Ya nggak apa-apa. Iya emang nggak boleh. Justru itu yang emang itu yang pengen dia tunjukin. Iya. Kalau dulu kata gua aja sih. Ya memang, cuma balik lagi. Kalau itu dia mau dapat endorse Uang dari untuk situ. uang, ya bebas dia. Tergantung kitanya. Kalau kita nggak peduli juga dia juga. Nggak, Gue udah dapet exposure. nggak dapat exposure. Kalau misalnya lu gede sama dia ya udah biarin aja anjay mau jadi mau kagak. Jadi kalau Buzzer pun malah angkat dia ya, senang banget itu dia. Iya. Lah dia Kasih juga panggung. kalau dia Iya. kan ibaratnya emang ini kan maksudnya emang kontennya dia kan. Iya, jadi kalau Buzzer juga pasti dapat juga dari dia. Jadi seharusnya orang kayak gitu ya dibodo amatin aja. Bodo ya. amatin, Ya, karena bener dah. emang nggak jelas Iya, masalahnya. Awalnya gue pikirnya itu dari badan apa gitu, Iya. makanya gue jadi Iya, orang maksud gua tuh awal tuh mungkin serius ya kata gua wah serius banget nih orang maksudnya kok tiba-tiba mempermasalahkan gitu. Nah kalau kata siapa tuh mau masalah yang kata lagi anjir sama itu oh berarti emang orang ini goblok maksudnya lu nyari viral doang. Iya. Kalau yang pertama tuh emang pikirnya gua kayak ih gila nih orang Berarti banget ya. punya ilmu dari mana nih ngomong anjay nggak boleh. Anjay itu kata dari anjing. Ini kita ngomong anjing. Anjing. Udah mungkin bahas itu aja maksudnya kita ngobrol doang kenapa Iya. masalahin anjay itu. Nggak jelas pokoknya. Ini pergoblolan nggak ada manfaatnya. Jatuhnya gibah. Kan kita udah lama nggak bikin video lagi nih karena emang tadi Yuda bilang kesibukannya ada yang inilah, ada yang Iya. itu. Ada yang mau ngurus nikah juga kan. Apa goblok? Gue jelas. Nikah Kayak dia. gitu. Kenapa ada Mas Pole di sini ya kan? Karena Forbip itu sebenarnya orang di belakang layar tuh banyak, Iya. banyak. Karena CEO Siapa aja? dari Hafiz pun kita nggak tahu. Iya. Dia tiba-tiba, oh ada si ini, wah rekan kerja baru. Cuman emang di belakang layar gitu. Nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Jadi Mas Pole ini sebenarnya udah lama ya, emang teman kita ya, udah teman tongkrongan juga. Cukup kali ya Udah kita cukup lah soal RCTI bahas aja. RCTI sama gibah anjay. Anjay. Iya. Oke. Iya. Penutupan juga, tadi gue udah bukaan. Oke, mungkin cukup video kita kali ini. Mungkin nanti bakal seperti biasa segmen kita tuh yang lain-lain dari Pips Talk kayak ada kuliner, ada Pips Game, ada Pips News, nanti ada dari Pips Soccer, Pips Soccer Pips apa Soccer Pips Sport? sama Sport apa soccer? Sport, Pips Sport. Pips Sport sama Sport news. ya, SEA news. Games, ya. Pokoknya kita kalau bisa banyak lah. Ini orang nggak jelas banyak kan ya nggak apa-apa. Kita referensinya banyak gitu kan. Oke, jangan lupa juga follow Instagram kita nanti di bawah dan juga nanti ada Spotify. Spotify itu isinya nanti talks yang udah ada cuma berbentuk MP3. Terus nanti ada audio. audio. Kita mau dengerin lagu. Jangan sampai ngomongnya lah. Audio. Terus
sama Twitter. Twitter nanti nyusul sama apa lagi, Cok? Blog. Nah, kita ada blog juga nanti. Oke. Sampai di sini aja, nanti kita ketemu lagi di segmen-segmen yang lainnya. Ciao, bye-bye. Bye. Salam porpis dulu gimana? Salam porpis, Cok. Gue lupa. Nih. Lagi nih, salam porpis. Hormat ya, hormat. Anjas.